Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ladika Afisena Ladika Masyaro Mukhtar, dokter muda dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bagaimana menulis dan juga memahami apa itu kartogram. Dengan pembimbing Dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan, spesialis obstetri dan juga ginekologi. Oke, sebagai pendahuluan, kita harus mengerti dahulu teman-teman apa itu partograf. Nah, dari definisinya sendiri, partograf itu merupakan catatan grafik kemajuan persalinan yang berfungsi untuk memantau keadaan ibu dan janinnya. Selain berfungsi untuk memantau keadaan ibu dan janin, partograf itu juga membantu petugas kesehatan untuk mengambil keputusan atau tindakan. Lalu, kapan kita bisa menulis partograf? Nah, partograf itu bisa ditulis ketika pembukaan 4 cm atau dari kala 1 fase aktif, teman-teman. Nah, partograf sendiri itu sebaiknya kita buat pada setiap ibu hamil, tanpa kita lihat apakah ibunya itu hamil normal atau terdapat komplikasi. Ini adalah gambaran dari partograf, teman-teman. Ini adalah partograf yang original dari WHO sebelah sini, dan di sebelah kanan ini adalah kartograf WHO yang telah disederhanakan, dan umumnya kita menggunakan yang sebelah ini. Nah, pada kartograf sendiri, apa yang kita catat, teman-teman? Jadi sebelum kita mencatat isinya, kita catat terlebih dahulu bagian atas dari lembar kartograf, teman-teman. Seperti ini gambarannya ya, kalau di kartograf. Nah, di bagian atas itu dia mencakup identitas ya. Nah, di sini mencakup nama dari ibunya, tuh, lalu usia ibunya, ibunya itu hamil berapa kali, ibunya melahirkan berapa kali, dan juga ibunya apakah pernah abortus. Lalu di sini juga ada tanggal ketika ibunya itu datang ke tempat teman-teman atau ke puskesmas seperti itu. Dan juga pada jam berapa ibunya datang, misal jam 14.00 seperti itu. Lalu di sini juga ada pertanyaan ketuban pecah sama mules atau kencang-kencang. Misalkan di sini tanggal ibunya datang tuh, jam ibunya datang itu jam 14.00. Ini kita bisa tanya ini mules atau kencang-kencangnya sejak berapa jam yang lalu. Misal sejak 2 jam yang lalu, berarti 14 kurang 2 di sini bisa kita tulis jam 12.00. Dan apakah ibunya juga ada mengeluhkan ketubannya pecah seperti itu. Bisa kita catat jam berapa, tapi kalau ternyata belum pecah, bisa kita tulis belum pecah seperti itu. Selain identitas, itu di bagian kartograf juga terdapat isinya, teman-teman ya. Isinya itu mencakup denyut jantung janin yang kita ukur itu setiap setengah jam sekali itu. Lalu juga ada selaput dan cairan ketuban, juga ada molase, lalu juga ada nadi ibu itu yang kita ukur setiap setengah jam sekali. Kemudian juga ada tekanan darah serta suhu ibu yang kita ukur setiap 4 jam sekali, teman-teman. Nah, ini kondisi janin, itu yang pertama ada denyut jantung janin. Tuh. Nah, ini DJJ ini kita ukur itu segera setelah terjadinya kontraksi atau his. Itu kita ukur itu selama kurang lebih 1 menit, teman-teman. Dan ibunya itu sebisa mungkin kita posisikan miring. Kenapa? Agar sirkulasi oksigen itu dari ibu ke plasenta ke janin itu lancar, teman-teman. Nah, kita bisa mengukurnya itu menggunakan fetal Doppler dan juga bisa menggunakan CTG. Kemudian, DJJ normal itu pada janin itu berkisar antara 120 sampai 160. Kalau dia ternyata lebih dari 160, itu dinamakan takikardi, dan juga kalau dia kurang dari 120 kali, itu dinamakan bradikardi. Kalau misalnya pasiennya itu, si janinnya itu terdapat takikardi atau bradikardi, itu termasuk gawat janin ya teman-teman. Dan itu bisa kita lakukan 3 kali observasi. Kalau misalnya ternyata 3 kali observasi DJJ-nya masih abnormal, itu persalinannya bisa kita lakukan dengan terminasi. Terminasi itu contohnya menggunakan vakum, forceps, seperti itu. Dan ini adalah tampilan kalau di partograf. Ini DJJ ini kita ukur setiap 30 menit sekali. 120, 130, itu per 30 menit nih kita ukur. Kemudian yang kedua ada selaput ketuban dan juga air ketuban. Nah, ini kita kalau di partograf itu tampilannya seperti ini tuh. Jadi pada ketuban itu, misal dia ketubannya masih utuh atau belum pecah, itu bisa kita tulis dengan huruf U. Kalau misal dia ketubannya pecah, misal pecahnya itu air ketubannya jernih, itu bisa kita tulis huruf J atau clear C seperti itu. Kalau misal dia air ketubannya
mekonium bisa kita tuliskan huruf M. Kalau berupa darah huruf D, kalau misalkan ketubannya itu kering atau tidak ada bisa kita tuliskan huruf K seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah molase. Molase ini adalah kemampuan dari kepala si janin itu dalam menyesuaikan dengan jalan lahirnya seperti itu. Nah, itu kalau misalkan di partograf itu gambarnya ini seperti ini, kita tulis seperti ini teman-teman. Nah, normalnya itu molase itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Tahu nilainya itu 0. Suturnya itu teraba dan juga terpisah seperti ini gambarannya. Kalau misal ternyata terdapat molase itu, ini misal dia plus 1, itu berarti suturannya itu menempel seperti ini gambaran. Kalau misal dia plus 2, itu suturannya tuh saling tumpang tindih, tapi ini masih dapat diperbaiki. Kalau misalnya sudah plus 3, ini sudah tumpang tindih dan tidak diperbaiki, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kalau tadi adalah kondisi janin, selanjutnya adalah kondisi ibu, teman. Pada kondisi ibu ini kita periksa heart rate ibu, tekanan darah, serta suhunya. Nih, seperti ini gambarannya kalau di partograf. Kalau nadi itu kita ukur, nih kita tandai menggunakan tanda titik hitam ini teman-teman. Kalau misalkan tekanan darah, segitiga yang mengarah ke atas itu sistoliknya, segitiga yang mengarah ke bawah itu adalah diastoliknya, seperti itu. Kemudian juga suhu bisa kita tuliskan di bawah sini teman-teman. Nah, lalu juga selain itu kita periksa juga urin si ibu itu volumenya, apakah terdapat protein serta aseton seperti itu. Ya, terus juga apakah selama pemantauan ini ibunya itu diberikan obat-obatan atau infus, bisa kita tulis di atas sini teman-teman. Terus apakah ibunya juga mendapatkan oksitosin, itu bisa kita tulis di atas sini. Oke. Kemudian selanjutnya pada kemajuan persalinan, yaitu yang pertama pembukaan serviks atau pemeriksaan dalam. Nah, kalau di partograf itu kita menuliskannya pembukaan serviks itu baru bisa kita tulis itu pada saat kala 1 fase aktif atau dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10 atau pembukaan lengkap itu. Jadi kita nggak bisa menulis kalau dia tuh masih di kala 1 fase laten atau di pembukaan 1, 2, atau 3 seperti itu. Nah, kalau di partograf itu kita beri tandanya itu tanda X atau tanda silang seperti itu. Dan pemeriksaan dalam atau pembukaan serviks ini dilakukan setiap 4 jam sekali, tapi bisa juga lebih cepat kalau misal ada indikasi lain, misal kayak ada gawat janin, atau misal pembukaannya itu sudah lebih dari 7 cm seperti itu. Lalu, tangan kita itu ketika memeriksa dalam, yang kita sentuh itu adalah osteum uteri externa, bukan osteum uteri interna. Misalnya, ya, jadi yang kita periksa adalah osteum uteri externanya. Nah, pada primigravida, seperti pada di gambar ini, kalau misal pada primigravida itu, yang pertama menipis itu dia adalah osteum uteri internanya. Jadi seperti gambar ini, osteum uteri internanya menipis dari awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian baru osteum uteri eksternanya yang menipis seperti itu. Sehingga timbul nanti manifestasinya itu adalah bloody sauce seperti itu. Lalu ketika sudah menipis tuh osteum uteri internanya, terus eksternanya, kemudian terjadilah pembukaan. Ini seperti pada gambar, ini pembukaan 3 cm, kemudian menjadi pembukaan 8 cm, dan segitu itu. Kemudian selanjutnya ini adalah penurunan kepala atau pemeriksaan luar. Nah, penurunan kepala atau pemeriksaan luar ini harus segera dilakukan setelah kita melakukan pemeriksaan dalam tadi atau pembukaan serviks. Penurunan kepala ini kita mengukurnya itu menggunakan jari di atas simfisis dengan membagi bagian kepala itu menjadi 5 atau perlimaan. Nah, pada partograf itu menuliskannya seperti ini. Kita menulisnya itu menggunakan tanda bulat atau tanda silang. Nih, seperti pada di gambar ini. Kemudian, kalau di gambar sebelah ini, nah, dia itu perlimaan itu dia ada 5/5, 4/5, sampai 0/5 seperti itu. Kalau 5/5 ini artinya pada pemeriksaan luar itu kita masih bisa meraba 5 jari pada pemeriksaan luar. Itu 5 jari yang dapat meraba bagian terbawah janin atau kepala janin seperti itu. Kalau 4/5 berarti hanya 4 jari saja yang dapat meraba di pemeriksaan luar itu. Kemudian kalau 3/5 itu juga hanya bisa meraba 3 jari pada pemeriksaan luar seperti itu. Nah, kalau dia 4/5 dia itu
setara dengan hot 1. Hot 1 itu sejajar tepi atas pintu atas panggul yang sejajar dengan promontorium. Kalau 3/5 itu juga mirip dengan sama dengan hot 1 dan sampai 2. Terus kalau 2/5 itu sama dengan hot 2 atau tepi bawah dari simpisis yang sejajar dengan promontorium dan sejajar dengan hot 1. Kemudian kalau dia 1/5 itu sama dengan hot 3 atau sudah setinggi spina ischiadica seperti itu. Kemudian kalau 0/5 itu sudah sama dengan hot 4 atau sudah setinggi os coccygeus seperti itu. Nah, ini pada gambaran ini kalau dia 5/5 artiannya adalah 5 jari yang dapat meraba pada pemeriksaan luar pada saat memeriksa bagian terbawah janin seperti itu. Kalau 2/5 berarti dia hanya dapat teraba 2 jari saja seperti itu. Ini penurunan penurunan kepala dituliskan di partograf itu menggunakan tanda 0 atau tanda bulat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada his atau kontraksi. Normalnya itu pada persalinan normal, his itu makin lama makin sering dan juga semakin lama juga kontraksinya. Nah, observasi his ini kita lakukan setiap 30 menit sekali. Interpretasinya, kalau di partograf itu, kita ada 3, kurang dari 20 detik, atau yang kedua ada 20 sampai 40 detik, dan yang ketiga adalah lebih dari 40 detik. Kalau misalnya his-nya itu kurang dari 20 detik, kita berikan tanda ini, titik, 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 titik ini. Kalau misalnya his-nya itu 20 sampai 40 detik, berarti his-nya itu kita tandai ini, garis arsir. Kalau misalnya dia ternyata lebih 40 detik nih, kita full itu warnanya itu. Oke. Nah, ini adalah contoh partograf dalam persalinan normal seperti ini teman-teman. Jadi his-nya itu makin lama makin meningkat seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ini adalah contoh partograf yang memperlihatkan kontraksi uterusnya itu kurang memadai sehingga dikoreksi dengan pemberian oksitosin. Ini seperti pada gambar. Jadi kontraksi uterusnya si pasien ini dia itu awalnya kan 2 kali dalam 10 menit selama kurang dari 20 detik. Kemudian terjadi menurun itu sebanyak menjadi 1 kali dalam 10 menit selama kurang dari 20 detik ini. Kemudian dikoreksi dengan pemberian oksitosin sehingga meningkat menjadi 2 kali dalam 10 menit selama kurang dari 20 detik, lalu menjadi ini 2 kali dalam 10 menit selama 20 sampai 40 detik, lalu 3 kali dalam 10 menit selama 20 sampai 40 detik. Nah, kontraksi uterus itu yang baik itu dia adalah yang his yang adekuat itu adalah 3 sampai 4 kali dalam 10 menit selama lebih dari 40 detik seperti itu. Seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah his yang adekuat atau yang baik seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai materi tentang partograf. Selanjutnya nanti kita akan latihan untuk menulis partograf teman-teman. Bisa kita simak di video selanjutnya. Terima kasih.